Assalamualaikum, selamat datang, jumpa lagi di Rayuris Channel. Oke, di video kali ini kita lagi menyervis mesin 6570 dengan trouble itu E004 00103. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kita cara menanganinya ya, atau mencari masalahnya. Oke, sekarang kita pasang colokan mesin ini. Kemudian tombol on kita kasih naik dulu yang di sini. Oke, kita baru lari di bagian samping. Ya, kita sambil menunggu mesin ready ya. Saya mesin. Oke, sekarang mesin sudah minta didorong unit satunya ya. Oke, kita dorong unit satu, kasih naik handle. Oh ya, jebol juga lagi nih. Jadi jika teman-teman punya mesin tipe 6570 ya, dan mengalami error 004 00103 ya, mungkin teman-teman akan mereset dulu ya, pastinya akan meng-clear dulu ya. Setelah di-clear, teman-teman mungkin mesinnya akan muncul kembali lagi 004 0103 ya. Jadi masalahnya ini mesin ya. Ini mesin masalahnya begitu di on dia menyala. Kita dorong ini unit satu ini tadi, dia tetap masih kondisi normal. Nah, begitu pada saat ditutup pintu dia langsung mendeteksi error 004 103. Jadi teman-teman, saya mencoba tadi sudah melepas namanya IH ya, yang di belakang ini. Maaf saya tidak videokan tadi cara membukanya. Yang jelas dia posisinya sebelah kiri IH ya. Dan modelnya seperti ini. Ini power IH. Modelnya seperti ini ya. Ini power IH. Dan setelah kita melakukan tadi pengecekan ya, kita sudah avometer ya. Itu bagian sikring di sini ya. Ini sudah jebol ya. Sikring yang posisinya di sini itu sudah jebol. Ya. Jadi langkahnya atau buat teman-teman, kalau teman-teman tidak punya cadangan ya, sikring yang ini ori yang bawaan mesin. Kalau teman-teman tidak punya cadangan, teman-teman bisa juga, karena kebetulan ini sudah di jumper ya. Teman-teman juga bisa melakukan jumperan, artinya ambilkan kabel, kemudian solderkan di setiap ujung pukul ujungnya ya, seperti itu. Tapi saat ini karena kita punya mesin kanibalan ya, jadi di Rayuris akan membuka di mesin yang satu sebagai pengganti ya. Kita sudah buka yang di sana ya. Oke, mana obeng gede deh. Oke, dan kebetulan ini kita sudah juga posisi kita lepas penutupnya ya. Jadi buat teman-teman, ketika sudah melepas penutup ini, teman-teman terlebih dahulu harus melepas namanya soket-soket yang ada di power IH ini ya. Teman-teman melepas semua ini. Oke.
ya, melepas soket-soket semua di sini. Oke. Tarik saja ya, bro. Kemudian soket sisa 2 itu harus posisi terlepas semua ya. Oke. Oke. Jika soket-soket semuanya terlepas, teman-teman tinggal membuka bautnya. Ada 2 ya, yang terpasang di mesin ini ya. Itu ada 2. Jadi teman-teman harus melepas bautnya dulu. Satu lagi. Oke. Kalau sudah terlepas semua baut-bautnya, teman-teman sisa tinggal menarik saja keluar. Nah, tarik keluar ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan lakukan juga pembongkaran ya. Kita akan lepas, kita akan ngecek dulu. Dan sebentar kita akan AVO. Tuh. Jadi bautnya di sini cukup lumayan banyak. Jadi teman-teman harus melepasnya semua baut-baut ini ya. Jadi buat teman-teman, ketika sudah sering meresetnya itu tidak hilang-hilang 004-nya ya. Begitu pas ditutup pintu dia langsung muncul lagi setelah direset. Teman-teman langsung saja ke Power IH cek. Cara mengetesnya untuk mengetahuinya sikring putus dengan tidaknya, teman-teman harus sediakan avometer. Teman-teman tinggal AVO saja. Kalau avometernya tidak bunyi atau tidak connect, itu artinya sikringnya sudah jebol ya, atau putus. Oke, supaya cepat saya cut saja, supaya cepat ini kita lepas karena kita sambil pegang kamera ya. Oke, sekarang baut-bautnya sudah kita lepas semua. Sekarang kita tinggal angkat saja ya. Oke. Dan ternyata itu ada sikringnya. Nah, sekarang kita pastikan juga, kita ukur dulu sebelum kita ambil ya. Jadi kita ukur dulu apakah dia tersambung bagus atau tidak ya. Teman-teman simpan di situ satu avometernya. Oke. Mungkin teman-teman mendengar suara avometer ini ya, seperti itu ya. Ini artinya sikringnya masih aman ya, bagus ya. Jadi kita akan ambil sikring ini, kita akan oper ke yang ini ya, yang jebol ini. Ini maksud saya jebol ini. Kita bisa ukur ini ya.
Saya akan coba ukur, kasih untuk memastikan ke teman-teman ya. Dan sampai dibilang ini saya cerita doang, bukan cerita real ya. Sekarang kita akan buktikan apakah ini bunyi atau tidak ya. Sekarang kita tes. Nah, ini putus ya. Jadi kita akan ganti dengan yang mesin 1 ya. Ini putus ya teman ya. Oke, sekarang kita buka yang ini. Oke. Oh ya. Jadi teman-teman tinggal tancap saja ya. Tinggal tekan. Ini yang baru kita ganti nih sikringnya. Yang menyebabkan 004-nya. Jadi cara kasih masuknya, teman-teman tinggal ini bersihkan dulu karena masih kondisi kotor ya. Jadi posisinya seperti ini teman ya. Kasih masuk saja ya. Nah, seperti itu. Bautnya ini ada 6. Oke, ada 6 ya. Oke, sekarang kita baut ya. Saya cut saja cara memasangnya ya, supaya nggak terlalu lama gimana bro ya. Saya cut saja nanti supaya nggak terlalu lama videonya. Seperti ini ya. Oke, saya cut saja dulu. Oke, bautnya sudah kita pasang ya. Pastikan buat teman-teman memasangnya harus komplit ya. Sekarang kita pasang soketnya dulu. Oke. Oke. Tancap ini. Oke. Sekarang kita mau pasang di mesin dan kita tidak akan menutup dulu ya. Kita akan ngetes supaya nggak terlalu lama bro. Jadi kita tanpa ditutup saja. Teman-teman kan tinggal menutup saja nanti. Ya, tinggal memasang penutup ini. Sekarang kita nggak perlu ditutup dulu, kita mau tes saja langsung seperti itu bro. Oke, let's go. Oke, sekarang kita mau pasang di mesin ya, power IH nya. Nggak perlu kita tutup dulu. Ya, jadi pastikan buat teman-teman kabel-kabel tidak ada yang terjepit ya. Jangan sampai ada yang terjepit. Oke. Kemudian tancap kembali kabel-kabel ini. Ya. Oke. Oke. Penting tertancap saja dulu. Nanti baru kita rapikan setelah kita tes. Oke, semuanya teman-teman kasih komplit ya, soket-soketnya tertancap. Sorry. Oke, sekarang kita pasang ini. Oke, kita akan coba nyalakan mesin bro ya. Coba nyalakan mesin. Sekarang mesin minta didorong, ditutup pintunya ya, karena handle-nya sudah kita kasih naik ya.
Sudah kita kasih naik. Nah, sekarang kita coba saja pakai obeng saja ya. Kita tutup pintu ini. Oke. Nah, di sini mesin sudah membaca printer is warning up ya. Menunggu sampai mesin notari narik mau ready ya. Dan sebentar saya akan jelaskan ada beberapa yang penting menurut saya, mungkin juga tentunya buat teman-teman ya, terutama bagi para pemakai mesin 6570 dan sejenisnya. Oke, sudah ready ya, sudah aman ya setelah kita ganti screen dan power IH nya. Oke, let's go. Oke, jadi sedikit saya akan jelaskan buat teman-teman. Tadi setelah kita ganti sikring dan ternyata mesin ini masih begitu kita tutup pintu, kita dorong unit 1, unit 2 ya, dan itu begitu kita tutup pintu itu listrik langsung kilometer itu langsung turun ya, langsung jeklek ya, langsung mati. Jadi setelah kita kembali mengecek kembali power IH, komponen power IH, dan ternyata yang rusak itu power IH-nya ya. Mungkin buat teman-teman, jadi jika terjadi 004 ya, 004 103 setelah teman-teman mengecek sikringnya dan sikringnya yang rusak, teman sudah ganti. Dan begitu di-on-kan kembali mesin, ditutup pintunya, dan tiba-tiba listrik itu lato ya, atau turun stapol apalagi yang listrik ya, kilometer ya. Itu saya bisa pastikan saat ini, dan ini yang terjadi pada mesin ini ya. Tadi sudah ketiga kalinya ya, saya kira yang jebol juga wilayah pemanasnya, yang unit satunya. Sehingga kita sudah oper tadi ke mesin yang sana, kita ambil tes, tetap juga terjadi hal yang sama, yaitu begitu di-on-kan mesin dan ditutup pintu itu tetap langsung berhenti ya, langsung mati listrik. Artinya langsung turun stapol kilometer. Dan cek per cek, kita cek kembali sikring tetap masih aman. Akhirnya saya mengambil kesimpulan untuk mengambil power IH yang di mesin yang satu itu. Jadi buat teman-teman, jika terjadi seperti itu pada saat mesin ditutup pintunya dan tiba-tiba langsung listrik mati ya, itu teman-teman harus nggak perlu kemana-mana, teman-teman langsung fokus saja ke power IH-nya saja ya. Biasanya komponen IH ini ketika kelistrikan itu mati ya, itu yang jadi masalah, yang sering rusak itu, yang rawan rusak itu transistor yang ada 3 ini ya, transistor. Dan ini salah satunya pasti ada yang rusak. Untuk mengeceknya teman-teman bisa mengavometer dan harus melepas dari komponen ini, harus melepas dari PCB ini, baru bisa mengeceknya yang mana yang rusak ya. Disesuaikan saja mana yang rusak dan mana yang masih layak pakai. Oke, seperti itu. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang masih mengikuti video ini. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat teman-teman para pemakai dan para pemula yang menggunakan mesin tipe 6570, 5075 maupun 5050. Oke. Dan jangan lupa buat teman-teman dukung channel ini terus dengan cara like, comment, and di subscribe juga. Kalaupun itu penting, bermanfaat buat teman-teman, silahkan di-share ke teman-teman yang lain, terutama para pemakai mesin 6570 ataupun mesin tipe yang lain gitu. Begitu juga buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa menekan tombol subscribe supaya kedepannya setiap kali di Rayus Channel berbagi pengalaman di bagian perbaikan mesin fotokopi maupun yang lainnya, teman-teman bisa tahu ya.
Oke. Saya rasa kalaupun buat teman-teman ada yang kurang dipahami atau yang mau sharing tentang kerusakan mesin fotokopi, silahkan komen saja di kolom komentar ya. Ataupun teman-teman yang mau dibuatkan konten atau video-video tentang perbaikan mesin fotokopi, silahkan komen saja di kolom komentar. Kita akan mengupayakan untuk membuat video-videonya gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat belajar ya. Oke. Sampai jumpa di video-video berikutnya.